Halo, kita bertemu kembali dengan saya Rudi Darmawan Mulyadi. Uh, Kali ini kita ingin melanjutkan materi-materi coding yang sudah pernah uh, saya janjikan beberapa tahun yang lalu. Sepertinya kalau nggak salah di tahun 2021. Cuman karena memang kesibukan yang ada sehingga sampai hari ini belum ada upload materi-materi tambahan terkait coding ataupun pengetahuan hidroponik lainnya. Nah, ya mudah-mudahan ke depan kita akan bisa lebih aktif lagi. Dan selama ini ya mulai dari tahun 2021 itu memang kami sibuk sekali untuk melakukan pendampingan di SMK Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di seputaran Jakarta, Jabodetabek, dan memang program-program yang kami jalankan itu eh, ternyata sangat menarik ya, bahwa kementerian selama pandemi ternyata mendorong atau memberikan program pembelajaran yang sangat bagus, sangat baik ya, terutama untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya SMK supaya siswa-siswa SMK itu siap untuk bisa terjun ke industri ya, atau berwirausaha ya, dan bahkan melanjutkan kuliah. Nah, ini saya coba memberikan beberapa gambaran terkait program SMK yang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah kita jalankan. Dan program SMK yang didorong oleh kementerian adalah SMK Pusat Keunggulan, dan ini memang menjadi program yang utama di Direktorat SMK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, yang mana sekolah didorong bahwa mereka ini bisa menjadi sekolah-sekolah unggulan yang lebih daripada sekolah yang lain. Tentu aja sekolah-sekolah ini harus punya keistimewaan ya sebelum masuk atau diterima dalam program SMK Pusat Keunggulan ini. Sekolah harus mengajukan programnya apa ya. Memang dari tahun 2021 sudah sudah digelontorkan program ini, yang mana tahun sebelumnya itu mempunyai penyebutan yang agak berbeda ya, SMK itu sebagai Center of Excellence, jadi COE singkatannya ya. Tapi sejak 2021 menjadi SMK Pusat Keunggulan. Nah, kemudian dilanjutkan SMK Pusat Keunggulan ditambah dengan kombinasi dengan skema pemadanan, yaitu industri dilibatkan atau diajak untuk terlibat dalam pengembangan pendidikan yang ada di SMK. Tentu aja industri itu harus sesuai dengan jurusan atau keahlian yang ada di dalam SMK itu sendiri. Nah, jadi dua program ini tentu menjadi program yang sangat baik ya, yang didorong oleh Kemendikbud. Nah, selain itu kami juga ada menjalankan uji coba lah bahkan ya beberapa di tahun-tahun awal terkait dengan kelas industri. Jadi kami memberikan materi, kami memberikan bahan pembelajaran, arahan kepada sekolah untuk membawa siswa-siswanya ini ke arah yang kemana gitu, ke industri apa sih yang bisa bisa dipersiapkan bagi mereka. Tentu aja industri yang mempunyai kebutuhan dan daya tampung kapasitas SDM tentu saja yang besar ya, dimana menjadi targetnya nanti apabila siswa-siswi SMK ingin bekerja selepasnya mereka belajar di SMK, tentu aja industrinya pun siap untuk bisa menyerapnya ya. Jadi kami sudah menjalankan program kelas industri ini di beberapa sekolah terutama yang memang mereka minta pendampingan daripada kami. Terus kemudian terkait dengan Teaching Factory ini sendiri memang ya terkait juga dengan pusat keunggulan. Bahkan tahun lalu itu terkait dengan skema pemadanan, bahwa ada bantuan dari industri menyumbangkan mesin atau alat ya kepada sekolah, sehingga sekolah itu bisa mempunyai suatu percontohan ya, atau ya sebutan istilahnya ini Teaching Factory atau TEFA, di mana sekolah bisa menjalankan project real
bersama siswa-siswanya, ya, atau membuat satu unit usaha sehingga sekolah pun bukan hanya berbicara teori dan atau sekedar praktek, tetapi menjalankan sedikit banyak itu unit usaha, ya, bekerja sama dengan industri, ya, apalagi kalau sekolah itu sudah mempunyai alat yang cukup mumpuni. Kalau tidak dipergunakan tentunya akan sia-sia, hanya dalam waktu singkat alat atau mesin yang diinvestasikan ataupun yang diberi bantuan oleh industri tentu akan tidak berguna, akan rusak dengan berjalannya waktu tentu saja. Nah, ini program yang sangat menarik, ya. Terus kemudian PKL selama pandemi memang minta maaf, kami tetap menjalankan PKL, membantu banyak sekolah, ya, karena apa, kondisi di luar yang tidak memungkinkan, sedangkan SMK itu punya kewajiban atau program wajibnya, yaitu terkait dengan praktek kerja lapangan atau disebut dengan PKL. Jadi kami juga ada banyak menjalankan baik PKL secara online atau ketemu secara bertahap, ya, jadi tidak langsung kumpul dalam satu tempat, ya, karena ya kondisi atau situasi yang tidak memungkinkan. Tapi itu yang kami jalankan dalam 3 tahun terakhir ini, ya, sejak dari tahun 2020 sebenarnya cukup intens di tahun 2021. Nah, terus kemudian ada beberapa siswa dari sekolah-sekolah yang kami dampingin juga, kami bisa bantu untuk arahkan atau menyalurkan kepada industri yang kebetulan juga membutuhkan tenaga-tenaga yang sudah dipersiapkan melalui program-program ini, sehingga kami pun jadi bisa merasa yakin bisa mendorong siswa ini langsung siap untuk bekerja. Inilah beberapa program yang kita jalankan selama beberapa tahun terakhir, sehingga update materi yang sudah kami persiapkan ternyata tidak bisa kami jalankan melalui channel YouTube ini. Nah, terkait dengan konsentrasi keahlian apa sih yang banyak kami bantu, terutama memang desain komunikasi visual, DKV, karena ini jurusan yang sangat baru, ya, yang menggantikan jurusan atau konsentrasi keahlian dari multimedia tentu saja. Nah, sekarang karena kurikulum Merdeka berubah menjadi desain komunikasi visual atau DKV. Terkait DKV ini kami banyak mendorong, ya, sekolah-sekolah menyiapkan siswa-siswinya untuk siap terjun ke industrinya, industri apa. Yang kami dorong itu tentu saja di industrinya ke digital printing, yang memang kami anggap bahwa industri ini masih berkembang sampai saat ini dan akan terus berkembang, sehingga kebutuhan SDM-nya cukup luar biasa, cukup banyak lah, ya, sehingga untuk itu perlu perlu dipersiapkan siswa-siswinya untuk memasuki industri digital printing ini. Terus kemudian tentu aja tidak lupa, karena background kami adalah di bisnis IT, ya, rekayasa perangkat lunak, jadi bagaimana pemrograman yang bisa kita berikan materi-materinya. Nah, ini kita berikan ke konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak. Tidak lupa tentu aja juga teknik komputer jaringan, dan kemudian teknik instalasi tenaga listrik atau TITL, yang mana bukan dari sisi cabling atau tarik kabelnya, tetapi adalah ada tuntutan dari industri yang mana lulusan listrik ini atau instalasi tenaga listrik ini bukan sekedar mampu untuk menarik kabel saja di lapangan, tetapi juga bisa ada nilai tambahnya, yaitu dengan sedikit pemrograman mengenai IoT, otomatisasi, ya, bahwa sekarang ini rumah-rumah, perkantoran, ya, sudah memanfaatkan teknologi IoT. Nah, di situ kami lihat bahwa jurusan instalasi tenaga listrik tentu saja juga menarik untuk diberikan tambahan pengetahuan itu. Jadi bisa lepasnya mereka dari sekolah, tidak hanya sebagai tugasnya untuk menarik kabel saja, tetapi bisa mampu membuat pengembangan lebih baik lagi, atau lebih dengan mempergunakan teknologi yang canggih yang cukup mapan di sana. Terakhir, animasi. Kenapa animasi? Karena kami ternyata memang tidak sengaja istilahnya ada dalam lingkungan kami mengenal ada beberapa studio animasi, sehingga kami rasa bisa kerjasamakan. Itu program yang selama ini kami lakukan. Jadi minta maaf bahwa selama ini
channel YouTube ini tidak aktif, jadi tidak sempat memberikan materi yang cukup baik ya, atau secara rutin yang seperti yang selama ini sudah kami janjikan. Terima kasih, sampai ketemu. Mudah-mudahan segera kami bisa berikan materi-materi yang cukup menarik ya. Ini sudah kami persiapkan contohnya, bahwa coding seperti ini dengan mempergunakan Arduino juga menarik untuk bisa dipelajari ya. Yang sebelumnya sedikit banyak sudah kami sempat beritahukan dan sampai sempat kami tampilkan beberapa materi sederhana. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memberikan materi yang lebih dalam lagi. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya.